Keselamatan anak-anak jadi taruhan bila orang tua dan orang dewasa di sekitarnya mengabaikan protokol kesehatan dan keselamatan dari wabah COVID-19. Hingga 22 Mei 2020 sudah lebih dari 800 anak Indonesia tertular COVID-19. Diduga angka sebenarnya jauh lebih besar dari angka resmi pemerintah. Lebih dari 800 anak di Indonesia tertular COVID-19 atau penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 4% kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia ada di kelompok usia 0 sampai 14 tahun. Ini artinya bila menghitung dari total kasus per 22 Mei 2020 yang mencapai 20.796 orang, ada 831 anak usia 0 sampai 14 tahun yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Menurut Kepala Subdirektorat Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Kesehatan Keluarga Kemenkes, Wara Pertiwi, penularan COVID-19 pada usia anak disebabkan antara lain kontak dengan orang tua ataupun keluarga yang terinfeksi. Untuk itu upaya pencegahan di rumah harus dipatuhi setelah orang tua atau orang terdekat bepergian. Penularan virus yang mewabah ini terjadi melalui kontak dari orang tua ataupun keluarga terdekat. Kementerian Kesehatan sudah membuat panduan pencegahan COVID-19 pada anak. Panduan itu mengimbau agar anak tetap berada di rumah selama masa pandemi berlangsung. Pencegahan penularan dari orang tua ke anak bisa dilakukan melalui beberapa cara, yakni tidak boleh bermain ataupun menyentuh anak jika belum membersihkan diri dengan mandi dan berganti baju. Pakaian kotor bekas digunakan juga harus segera dicuci agar tidak menjadi sumber penularan virus. Selain itu, orang tua perlu memperhatikan asupan nutrisi anak untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan berbagai penyakit. Pemantauan tumbuh kembang anak harus tetap dilakukan, sesuai dengan panduan dalam buku kesehatan ibu dan anak. Sementara upaya deteksi kasus COVID-19 pada anak yang dilakukan Ikatan Dokter Anak Indonesia hingga 18 Mei 2020 menemukan ratusan kasus anak dengan COVID-19. Pendataan IDAI di seluruh Indonesia menemukan anak berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 3.324 kasus. 129 anak berstatus PDP meninggal dunia. 584 kasus anak terkonfirmasi positif COVID-19 dan 14 anak meninggal akibat COVID-19. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Aman Bakti Pulungan mengatakan ini baru data sampai 18 Mei 2020. Dr. Aman Bakti Pulungan yang juga Presiden Asosiasi Dokter Anak Asia Pasifik menilai jumlah penularan COVID-19 pada anak bisa jauh lebih besar daripada yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah. Ini karena minimnya pemeriksaan, pelacakan, isolasi, dan karantina, serta pembatasan sosial pada kelompok usia anak. Selain itu, pemeriksaan dengan pengambilan swab pada anak tidak mudah dilakukan, sehingga potensi tidak tercatatnya kasus COVID-19 pada anak bisa terjadi. Jumlah anak yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman Bakti Pulungan, cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan menurut Dr. Aman, sejumlah negara di Asia Tenggara tidak mencatat adanya kasus kematian pada anak akibat COVID-19. Deteksi dan penanganan yang cepat menjadi kunci untuk mencegah kematian pada anak akibat COVID-19. Ikatan Dokter Anak Indonesia memperingatkan tingginya jumlah anak-anak yang mengidap pneumonia atau radang paru di Indonesia dapat memperburuk infeksi COVID-19 pada anak. Di Indonesia, data IDAI, pneumonia menjadi pembunuh nomor 1. Sebagian besar pneumonia yang ada saat ini karena bakteri. Berdasarkan data UNICEF, lebih dari 19.000 balita di Indonesia meninggal karena pneumonia di 2018 atau lebih dari 2 anak setiap jam. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, pneumonia anak di Indonesia tinggi karena sanitasi buruk, polusi asap rokok, dan rendahnya angka vaksinasi. Dr. Aman Pulungan mengingatkan jika pemerintah tidak serius memperhatikan kesehatan anak di masa pandemi, Indonesia bisa mengalami satu generasi hilang. Ini bisa terjadi bila target penurunan stunting tidak lagi diperhatikan, target cakupan imunisasi tidak tercapai, dan target lainnya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan diabaikan.
anak menjadi salah satu kelompok yang rentan tertular. Adanya aturan untuk kembali dimulainya proses pembelajaran di sekolah juga perlu dipertimbangkan secara matang. Dr. Aman mengingatkan ada risiko anak menularkan ke lingkungannya lebih dari 10%. Belum lagi anak akan sulit diminta berjarak dengan teman-temannya dan berlama-lama memakai masker.